Baiklah teman-teman semuanya, saya Fitria Nadila Irsal akan menjelaskan materi mengenai struktur kepribadian menurut Hans Jürgen Eysenck. Menurut sudut pandang Eysenck, kepribadian sebagai organisasi tingkah laku memiliki 4 hierarki. Mulai dari hierarki tertinggi, hierarki kedua, hierarki ketiga, dan hierarki terendah. Untuk mempermudah pemahaman mengenai keempat hierarki ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya mulai dari hierarki terendah. Hierarki terendah yaitu respons spesifik. Respons spesifik merupakan respon atau tingkah laku yang paling tidak umum yang hanya terjadi sesekali saja. Sedangkan hierarki ketiga yaitu ada habit. Habit merupakan kumpulan respons spesifik yang bisa terulang kembali pada saat-saat tertentu. Hierarki kedua yaitu trait. Merupakan kumpulan habit yang muncul lebih konsisten, saling berkaitan, atau mempunyai persamaan. Dan hierarki yang tertinggi yaitu tipe. Merupakan kumpulan trait dalam dimensi yang luas. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kita, saya akan memberikan contoh atau permisalan pada masing-masing hierarki. Yang pertama, yaitu hierarki terendah. Permisalannya seperti bertemu dengan teman, pergi membeli buku, dan tingkah laku lainnya yang paling tidak umum, yang bukan merupakan suatu bagian dari rutinitas. Nah, selanjutnya yaitu ada hierarki ketiga, yaitu habit. Contohnya, kebiasaan berkumpul dengan teman-teman, kebiasaan membaca buku-buku puisi, yang pada intinya hierarki ketiga atau habit ini merupakan suatu respons spesifik yang sudah menjadi habit atau mampu terulang kembali pada saat tertentu. Sudah berulang dan sudah menjadi suatu rutinitas. Selanjutnya, yaitu hierarki kedua, trait. Contohnya, kebiasaan orang yang sering berkumpul dengan teman-teman cenderung dikatakan dengan sifat sosialis. Kebiasaan orang yang mengoleksi dan sering membaca buku puisi cenderung dikatakan puitis. Jadi, intinya, hierarki kedua atau trait adalah sifat yang muncul dikarenakan adanya habit yang dilakukan. Hierarki tertinggi. Contohnya, dapat kita lihat dari 3 dimensi pada kumpulan trait atau tipe tersebut. Yang pertama, ada ekstraversi versus introversi, ada neurotisme, ada psikotisme versus superego. Nah, yang pertama, ekstraversi versus introversi. Ekstraversi ini adalah kumpulan trait atau sifat seperti sosialis, lincah, aktif, asertif, periang, pemberani, senang berbicara, serta responsif. Sedangkan yang kedua, yaitu ada introversi, yaitu kumpulan trait atau sifat seperti pasif, pesimis, damai, tenang, tertutup, terkontrol, pendiam, hati-hati, dan perhatian. Sedangkan yang kedua, dimensi neurotisme, yaitu kumpulan trait berupa pencemas, mudah depresi, selalu merasa bersalah, rendah diri, pemalu, suasana hati yang sering berubah, tegang, irasional. Sedangkan dimensi yang ketiga yaitu ada psikotisme versus superego, di mana psikotisme itu adalah
agresif, dingin, egosentrik, antisosial, keras hati, impulsif, kreatif, tidak empatik. Sedangkan yang superego berupa baik hati, hangat, akrab, sangat sosialis, sabar, tenang, dan kooperatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi tipe kepribadian menurut teori Eysenck. Nah, pada dimensi kepribadian Eysenck itu ada 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya ekstraversi, kemudian yang kedua ada yang namanya neurotisisme, dan yang terakhir ada yang namanya psikotisisme. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekstraversi. Nah, pada awalnya istilah ekstraversi dan introversi dipakai pertama kali oleh Carl Jung. Yang dimana menurut Jung, ekstraversi itu adalah seseorang yang memiliki pandangan secara objektif dan tidak pribadi. Sedangkan introversi adalah seseorang yang memiliki pandangan yang bersifat subjektif dan individualis. Di sini, menurut konsep Eysenck berpendapat bahwa ekstraversi serta introversi ini dapat dipakai dengan istilah yang lebih populer, di mana ekstraversi itu mempunyai 9 sifat yang sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait di bawahnya. Sedangkan introversi merupakan kebalikan dari trait ekstraversi. Nah, contoh dari trait introversi adalah tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, takut, dan hal lainnya. Nah, di sini Eysenck yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dengan introversi itu adalah mengenai tingkat keterangsangan korteks yang ada pada seseorang, atau bisa juga disebut dengan CAL, Cortical Arousal Level, yang dimana ini merupakan kondisi fisiologis yang bersifat keturunan. Nah, CAL di sini adalah gambaran bagaimana korteks seseorang dapat mereaksi stimulasi secara indrawi. CAL ini dibagi menjadi 2 tingkatan. Ada yang tingkatan rendah dan ada yang tingkatan tinggi. CAL yang tingkatannya rendah itu artinya seseorang memiliki korteks yang tidak peka, maka korteksnya akan memunculkan reaksi yang lemah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki CAL yang tinggi, maka korteks yang ada pada dirinya itu mudah terangsang untuk bereaksi. Nah, di sini dibedakan bahwa orang yang ekstrovert akan memiliki CAL yang bersifat rendah, yang tingkatannya rendah. Karena ia lebih banyak membutuhkan rangsangan indrawi untuk mengaktifkan korteksnya tadi. Sedangkan seseorang yang introvert, maka CAL-nya akan berada pada tingkatan yang tinggi. Karena seseorang yang introvert, ia membutuhkan rangsangan yang sedikit untuk mengaktifkan korteksnya. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa seseorang yang introvert, ia akan menarik diri atau menghindar dari keramaian, karena keramaian yang dihadapinya tadi akan membuat korteksnya kelebihan rangsangan gitu. Biasanya orang yang introvert cenderung memiliki serta memilih aktivitas yang miskin terhadap interaksi seperti membaca, atau jika dia melakukan olahraga, maka ia cenderung lebih memilih olahraga yang soliter seperti main ski, atletik,
Atau jika dia ingin mengikuti organisasi, biasanya orang-orang introvert ini memilih organisasi persaudaraan yang eksklusif, di mana isinya adalah orang-orang yang sesuai dengan pola pikir mereka. Nah, lain halnya dengan orang ekstrovert tadi, mereka cenderung lebih memilih kegiatan yang berpartisipasi dalam keadaan kelompok. Contohnya seperti pesta huru-hara, olahraga kelompok seperti sepak bola, arum jeram, atau bisa juga seperti minum alkohol bersama, mengkonsumsi narkoba bersama gitu. Nah, di sini Eysenck menghipotesakan bahwa seseorang yang ekstrovert cenderung lebih suka melakukan hubungan seksual lebih awal dan bisa juga lebih sering dibandingkan dengan seseorang yang introvert. Ekstrovert juga lebih sering memiliki pasangan yang lebih banyak dibandingkan introvert dan cenderung melakukan perilaku seksual yang lebih bervariasi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya neurotisisme. Seperti halnya dengan ekstraversi dan introversi tadi, neurotisisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Di sini Eysenck menemukan suatu penelitian yang dimana terdapat bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Orang yang memiliki tingkatan neurotik yang tinggi biasanya akan cenderung memiliki reaksi emosional yang berlebihan, dan hal itu akan sulit kembali normal sesudah emosinya tadi meningkat. Selain itu, mereka juga sering mengeluh dengan simptom fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, atau bisa juga dengan adanya permasalahan psikologi seperti khawatir dan cemas. Namun, neurotisisme di sini bukanlah neurosis dalam pengertian yang umum. Seseorang bisa saja mendapat tingkatan neurotisisme yang tinggi, tetapi ia tetap bebas dari simptom gangguan delinquen. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat dimensi ekstravert neurotisisme dengan Carl dan Ans, yang dimana ini merupakan dimensi ekstravert neurotisisme yang dikaitkan dengan keterangsangan korteks seseorang terhadap reaksi emosional yang diperlihatkannya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama itu ada subjek A. Subjek A di sini berada pada dimensi introvert neurotik, di mana seseorang yang berada pada dimensi ini, ia akan memiliki keterangsangan korteks yang tinggi serta reaksi emosional yang tinggi juga, sehingga mendatangkan gejala gangguan psikis tingkat pertama. Kemudian ada subjek B. Subjek B ini berada pada dimensi ekstravert neurotik, di mana seseorang yang berada pada dimensi ini, ia akan memiliki keterangsangan korteks yang rendah, namun memiliki reaksi emosional yang tinggi, sehingga mendatangkan gejala gangguan psikis tingkat kedua. Selanjutnya, pada subjek C, itu berada pada dimensi introvert stability. Nah, di sini orang yang berada pada dimensi ini, ia akan memiliki keterangsangan korteks yang tinggi, namun reaksi emosionalnya rendah, sehingga ini mendatangkan gejala normal introvert. Yang terakhir itu ada subjek D, di mana subjek D ini berada pada dimensi ekstravert stabilitas, di mana seseorang yang ada pada dimensi ini akan memiliki keterangsangan korteks yang rendah serta reaksi emosional yang rendah dan mendatangkan gejala normal ekstravert.
Nah, yang ketiga ada yang namanya psikotisisme. Orang yang memiliki tingkat psikotisisme yang tinggi, maka ia akan memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, dan keras hati. Sebaliknya, orang yang memiliki tingkatan psikotisisme yang rendah, maka ia akan memiliki trait yang merawat seperti baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Seperti halnya dengan ekstraversi dan neurotisisme tadi, psikotisisme juga mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, 3 dimensi itu 75%-nya bersifat herediter dan 25%-nya lagi menjadi fungsi lingkungan. Selain itu, psikotisisme dapat digabungkan bersama-sama dengan neurotisisme dan ekstraversi, di mana ketiga dimensi tadi akan membentuk menjadi bentuk 3 dimensi. 3 garis yang di sini digambarkan bahwa 3 dimensi itu adalah 3 garis yang saling berpotongan di tengah-tengah dan saling tegak lurus, menggambarkan hubungan antara ketiga dimensi itu. Setiap individu dapat digambarkan dalam sebuah titik pada ruangan yang diantarai oleh 3 garis dimensi itu. Nah, di sini kembali saya jelaskan tipe ekstraversi, neurotisme, psikotisisme terkait dengan traits mereka masing-masing. Yang pertama ada ekstraversi, yaitu traitnya adalah sociable, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Kemudian neurotisisme itu traitnya adalah cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, irasional, malu, murung, dan emosional. Dan yang terakhir itu psikotisisme, yang dimana traitsnya adalah agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, dan keras hati. Baiklah, dengan saya Jihan, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kepribadian menurut teori Hans. Perkembangan kepribadian menurut teori Hans mengungkapkan bahwa faktor penting dalam perolehan dinamika kepribadian ditentukan oleh peran herediter atau faktor keturunan. Hal ini dikemukakan berdasarkan bukti adanya hubungan yang saling terkait antara aspek biologi seperti cortical arousal level dan automatic nervous system reactivity dengan dimensi-dimensi kepribadian. Kemudian, Hans juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak, tingkah laku pada hierarki kebiasaan, dan respons spesifik termasuk tingkah laku neurosis dipelajari. Kemudian Hans juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak, tingkah laku pada hierarki kebiasaan, dan respons spesifik termasuk tingkah laku neurosis dipelajari dari lingkungan. Inti fenomena neurosis adalah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Hal tersebut dapat terjadi jika ada 1 atau 2 stimulus netral yang diikuti dengan perasaan sakit secara fisik maupun psikologis. Jika seseorang dengan faktor hereditas yang rentan menjadi neurosis mengalami trauma yang sangat keras, memungkinkan satu peristiwa traumatis saja dapat membuat orang tersebut mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang besar serta sulit berubah, atau disebut dengan diathesis stress model. Jika conditioning ketakutan atau kecemasan terjadi pada seseorang, ia akan mengembangkan pemicunya tidak hanya pada objek atau peristiwa asli, akan tetapi juga dipicu oleh stimulus lain yang mirip atau berkaitan dengan stimulus asli. Hal ini disebut dengan prinsip generalisasi stimulus. Baiklah,
Saya Putri Rezeki Aulia akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Pada teori ini juga dikemukakan bahwa setiap kali individu menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk menghindari atau mengurangi kecemasan, orang itu menjadi terkondisi perasaan takut dan cemasnya dengan stimulus yang ia hadapi. Jadi kecenderungan orang tersebut untuk merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas. Orang tersebut dapat bereaksi dengan ketakutan pada stimulus yang hampir mirip maupun tidak mirip sama sekali dengan stimulus yang asli. Dalam teori ini, Hans Eysenck tidak sependapat dengan pandangan analisis psikodinamik yang menganggap bahwa tingkah laku neurotik dikembangkan untuk tujuan mengurangi kecemasan. Menurut Hans, tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan tertentu. Alih-alih mengurangi kecemasan tingkah laku, neurotik dapat semakin meningkatkan kecemasan. Jika tingkah laku diperoleh dari belajar, maka tingkah laku juga dapat dihilangkan dengan belajar. Eysenck memilih model terapi tingkah laku atau metode menangani tekanan psikologis yang berpusat pada perubahan tingkah laku yang salah. Eysenck tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan mempengaruhi kepribadian individu, seperti misalnya interaksi keluarga pada masa kecil. Namun, Eysenck sendiri percaya bahwa pengaruh lingkungan tersebut adalah terbatas terhadap kepribadian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu psikopatologi. Menurut Eysenck, neurotisme dan psikotisme itu bukan sifat patologis. Walaupun individu yang mengalami gangguan akan memperoleh skor yang ekstrim. Ekstrovert, neurotisme, dan psikotisme, tiga dimensi ini merupakan bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya bersifat bipolar. Ekstraversi lawannya introversi, neurotisme lawannya stabilitas, dan psikotisme lawannya fungsi superego. Semua orang berada dalam rentangan bipolar itu mengikuti kurva normal. Artinya, sebagian besar orang berada di tengah-tengah polarisasi dan semakin mendekati titik ekstrim, jumlahnya semakin sedikit. Hal ini dapat diartikan bahwa orang yang variabel psikotismenya tinggi tidak harus psikotik, tetapi mereka mempunyai predisposisi untuk mengidap stres dan mengembangkan gangguan psikotik. Pada masa orang hanya mengalami stres yang rendah, skor psikotis yang tinggi mungkin masih bisa berfungsi normal. Tetapi ketika mengalami stres yang berat, orang menjadi psikotik yang ketika stres yang berat itu sudah lewat, fungsi normal kepribadian sulit untuk diraih kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku. Eysenck mengembangkan suatu teori psikologi abnormal dan perubahan perilaku. Satu ide dasarnya adalah bahwa tipe gejala-gejala atau kesulitan psikologis yang dialami oleh seseorang terkait dengan sifat kepribadian dasar dan pemungsian sistem saraf yang terkait dengan sifat kepribadian dasar dan pemungsian sistem saraf yang terkait dengan sifat tersebut. Seseorang mengembangkan gejala neurotis karena aksi bersamaan dari suatu sistem biologis dan pengalaman lingkungan yang berkontribusi pada pembelajaran reaksi emosional yang kuat hingga rangsang yang menghasilkan rasa takut. Sesuai dengan usulan ini, mayoritas pasien neurotis cenderung memiliki tingkat neurotisme yang tinggi dan ekstraversi yang rendah. Sebaliknya, pada tokoh kriminal dan individu antisosial cenderung memiliki tingkat neurotisme yang tinggi, tingkat ekstraversi yang tinggi, dan nilai psikotisme yang juga tinggi. Individu ini memperlihatkan kemampuan yang rendah dalam mempelajari norma sosial. Apa yang telah ditentukan secara genetis merupakan penentu bagi seorang untuk berperilaku dalam cara tertentu ketika diletakkan pada situasi yang khusus. Nah, ada kemungkinan bagi seseorang menghindari situasi-situasi yang menimbulkan trauma untuk tidak mempelajari respon-respon rasa takut, untuk mempelajari perilaku sosial yang tepat, dan juga untuk mencapai suatu gaya kepribadian yang bervariasi dari
predisposisi bawaannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.